rezeki itu urusan duniawi, sudah dijamin Allah, gak usah diminta, kerja aja. Kalau orang sholawat, manfaatnya rezekinya lancar, tapi itu bukan tujuan. Ingin mulia? Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah, Inna Rasulullah SAW kana yaqumu minal lail hatta tafattara qadamah. Nabi bangun malam sampai telapak kakinya kapalan, atau kapalan ya, tebel. Ay tatashaqqaq wa tawarram ya. Faqultu lahu, ini hadis sudah sering kita dengar, lima tasna' hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai baginda, kenapa engkau masih melakukan hal ini sedangkan engkau sudah diampuni masa lalumu ataupun masa depanmu? Qala afala uhib, apakah aku tidak boleh mencintai, suka an akuna abdan syakura, menjadi hamba yang bersyukur? Maka tahajudnya Nabi bukan lagi cari sehat, bukan supaya rezeki lancar, tapi babnya bab mahabbah, bab cinta. Antum tahajud berapa? Biar jadi wali. Ya, supaya apa? Supaya rezeki lancar. Gak usah tahajud. Percuma. Rezeki itu urusan duniawi, sudah dijamin Allah, gak usah diminta, kerja aja. Yang diminta itu rasa saat menerima rezeki. Tidak semua orang dikasih itu rasa syukur. Maka Nabi bermohon, bukan mohon minta rezeki. Yang diminta beliau, a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, bantu aku mensyukur nikmat, karena nikmat pasti dikasih. Ya. Nikmat pasti dikasih, tapi tidak semua orang diberi nikmat, diberi rasa syukur. Jadi yang Nabi minta rasa syukurnya kalau nikmat sudah dijamin. Ini yang kita sebut ya Isqatut Tadbir. Jadi judul kitab di dalam Thariqat Syaziliyah, Al-Imam Mu'ta'ilah As-Sakandari nulis kitab Isqatut Tadbir. Jangan urus yang sudah diurus Allah. Jangan urus yang sudah diurus Allah. Jangan urus kalau yang orang kerjain. Ini ngelewatin filsafat Stoa. Ya, Stoa itu nggak ada apa-apanya dibandingkan orang kalau ngaji kitab Isqatut Tadbir langsung potong kompas. Jadi saya agak heran nih, banyak sekali anak-anak muda hari ini gandrung dengan stoa-stoaan. Ya mungkin salah kita tidak membungkus kajian-kajian kerohanian ini, masukin ke Google. Ini kalau Google kita laman depannya kan selalu muncul stoa. Ya, semoga nanti ada yang juga bikin begitu ya. Cara menterapi diri itu gak usah pakai filsafat aneh-aneh. Dia ada sendiri di dalam diri kita. Itu namanya Isqatut Tadbir. Ngalir aja ya. Biarkan air itu mengalir. Air itu ngalir. Antum pernah ngurusin gak air ngalir? Enggak ya? Dan kapan air itu busuk? Kalau air ditahan dan dia gak mengalir. Coba air kalau dibiarin kebuka gini, 3 hari ya busuk deh. Betul nggak? Nah, orang akan busuk jiwanya jika dia tidak mengikuti aliran takdirnya. Dia stuck aja di situ, ya, nggak move on. Nah, coba perhatikan ini, Sayyidina Muhammad SAW
beliau tetap sholat sampai kapalan kaki bukan karena ingin beli sorga, masuk sorga, berrezeki lancar, bukan itu lagi, tapi bab cinta. Afala an uhibba, ya, apakah aku tidak boleh masuk ke bab cinta, kira-kira begitu. Kalau orang cinta hitung-hitungan nggak? Hitung-hitungan nggak bab cinta? Kan nggak perlu hitung-hitungan. Menjadi hamba yang syakura, yang banyak bersyukur. Ya. Wa man wazaba ala qiyamil lail yadkhul jannah bighairi hisab. Orang yang masuk surga tanpa hisab itu ciri-ciri salah satunya adalah dia qiyamul lail. Kita ini kan qiyamul lail cuma bulan puasa ya, 11 rakaat. Betul? Katanya antum berdoa, ya Allah semoga setiap malam seperti malam Ramadan. Betul kan? Ah, gombal nanti. Gimana caranya? Kalau emang mau begitu, jadikan setiap malam kita qiyamul lail. Gitu aja. Malam tadi, malam besok, kalau umur kita panjang, ada sepertiga malam nggak? Bulan Ramadan juga ada. Nah, ada satu riwayat di hadis Imam Abu Daud. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki wa ta'khiril isya. Ya. Aku diperintah, kalau tidak memberatkan umatku, aku akan suruh umatku untuk bersiwak, gosok gigi, dan mengakhirkan salat isya. Ada loh hadisnya. Kita pernah bikin, kita selalu kalau musim iktikaf suluk, salat isya'nya 9 dan 10. Ada yang baru pulang dari Timur Tengah, mampir, apa katanya? Bid'ah apa lagi nak Rozi ini? Aneh oleh bid'ah atau ente yang jahil ya? Kadang-kadang orang ini tidak ngerti, tapi dia sebut yang tidak sepaham dengan dia bid'ah. Kita repot, kalau orang begitu tuh gak usah diajak debat ya, udah biarin aja. Yuhsyurun nas, kata Sayyidina Nabi SAW, fi sa'idin wahid yawmal qiyamah, nanti manusia akan dikumpulkan di satu tempat pada hari kiamat. Fayunadi munadin fayaqul, lalu ada yang berseru, memanggil, aina alladhina kanu tatajafa junubuhum anil madaji. Mana orang yang ketika yang lain tidur dia nggak tidur? Dipanggil ntar tuh. Fayakumuna wa hum qalilun fayadkhuluna jannah bighairi hisab. Ini mau dihisab nih. Ini syafaat untuk ahli tahajud. Mau dihisab, kata Nabi, maka dipanggil orang-orang yang bertahajud, lalu mereka berdiri. Mereka bangun, dan mereka kemudian tidak dihitung amalannya, tidak dihisap dosa-dosanya, langsung masukin surga. Semua yu'mar bisa irinas ilal hisab, tapi semua orang dihisap. Ya. Gimana? Pengen tidak dihisap nggak? Jadi jangan kemudian apa? Kita nih pengen masuk surga tanpa hisap nih. Ya udah tahajud tiap malam. Gampang tuh? Siap? Ya udah 1 rakaat deh setiap malam. Minimal sebelum tidur. Minimal sebelum tidur. Tapi ada yang lebih dahsyat. Dalam hadis Abu Daud itu dikatakan salah satu metode Nabi tahajud. Nabi itu kalau tahajud, Nabi keluar sebentar dari rumah, beliau pandang langit. Lalu baca Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nabi melihat ke langit, beliau bertafakur di situ,
baru kemudian masuk, itu dibacanya. Lalu ketika mulai sholat, sebelum sholat baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali. Kayak gitu ya, 10, zikir-zikir yang kita tahu. Itu namanya conditioning. Sholatnya gak usah banyak lah untuk itu. Yang penting conditioningnya bagus. 2 rakaat plus 1, jangan 3 langsung. Ini minimal ya. Mau masuk surga tanpa hisab, coba deh kerjain itu. Kenapa? Orang yang sholat tahajud itu dia ibadah, dia nggak lagi cari perhatian orang. Betul-betul hanya cari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena supaya utangnya terbayar, enggak. Kalau antum duha kan supaya utang terbayar. Biar cicilan lancar, gaji naik terus. Jadi sholatnya bukan karena Allah. Ngomongnya lillahi ta'ala. Pahalil fulus ta'ala. Nah, supaya keluar dari utang, ya Allah ta'ala. Ya. Kita ini gak betul-betul jadi hamba Allah yang utuh. Kita ini datang ke Allah selalu bersyarat. Ada maunya yang disembunyiin. Ya. Coba nanti siang sholat zuhur, betul-betul karena Allah. Bisa nggak? Ini dari subuh, tidak sholat kan? Nggak sholat, rindu kan ya? Pas zuhur itu ada rasa rindu nggak? Para perindu itulah karena dia nggak puas dengan 5 waktu, dia tambahkan di waktu suci. Oleh karenanya ada ungkapan di dalam kitab Al-Qushairi, Ibn Arabi ya, tentang para mushtaqin al-ashwaq. Apa itu? Bukankah setiap perindu hanya ingin berduaan dengan yang dirinduinya? Betul gak? Kita ini kalau senang sama seorang pengennya berdua aja. Ya. Itulah egonya cinta. Nah, Allah itu sebenarnya itu hanya untuk Allah, bukan untuk makhluk. Ibnu Rushd itu sukanya ngaji kitab, baca kitab. Dia baru menikah, istrinya dianggurin. Datanglah istrinya ke perpus dia, dilemparin kitabnya. Gitu. Dipelototin sama Ibnu Rushd, dia bilang, sebagaimana kamu mencampakkan kitabku, aku campakkan engkau. Talak 3 jatuh. Talak ya. Nah, ada orang kayak Ibnu Rushd tuh. Lebih cinta sama ilmunya daripada bininya. Itu bini pertamanya tuh ya. Ya semoga ibu-ibu ini tidak ada yang ditalak cuma karena itu ya. Ya semoga ibu-ibu ini pengertian kepada pasangannya. Amin ya rabbal alamin ya. Bapak-bapaknya juga pengertian kepada ibu-ibunya. Wa qiyamul lail qurbatun illahi ta'ala wa maghfaratun lisayyi'at. Qiyamul lail itu secara harfiah qiyam berarti berdiri atau meramaikan, mengisi al-lail malam hari, atau kita sebut wirid atau zikir sholat malam hari. Qurbatun ilallah, itu jalan mendekat kepada Allah SWT. Wa maghfaratun lisayyi'at, dan menghapus terhadap dosa-dosa atau kesalahan. Kenapa malam hari itu menjadi jalan terdekat ke Allah? Sedangkan Allah di waktu siang sama malam sama atau beda? Kita zikir siang ini dengan kita zikir nanti malam sama nggak? Allahnya. Yang berbeda rasa kita. Kecuali antum ini sudah arifuna billah, arifin, orang-orang yang arif billah. Mau siang malam sama aja. Oleh karenanya di Quran itu Allah bersumpah dengan siang, bersumpah dengan malam. Kenapa? Karena Rahman Rahimnya ada yang dia turunkan siang hari, ada yang dia turunkan malam hari.
Ya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi ini murid Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari berguru kepadanya. Guru punya murid. Imam Bukhari punya murid namanya Imam Tirmizi. Tapi gurunya ini juga ngaji kepada dia. Canggih itu Imam Tirmizi. Dia nulis kitab Al-Jami' As-Sahih At-Tirmizi, cuma tidak dikenal dengan Sahih Tirmizi, dikenalnya dengan Sunan At-Tirmizi karena ada beberapa hadis-hadis yang lemah masuk ke dalamnya. Tapi kata Imam Tirmizi, semua yang dalam kitabku ini boleh diamalkan kecuali dua, termasuk hadis ini boleh diamalkan. Termasuk hadis-hadis yang lain, ya, hadis yasinan, hadis zikir pagi, sore, dan lain sebagainya. Di sini dikatakan, alaikum biqiyamil lail. Nabi SAW bersabda, hendaklah kalian menghidupkan qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena itu adalah tradisi utama orang-orang soleh sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Wa qurbatun ila rabbikum wa maghfaratun lisayyi'at. Itu adalah jalan pintas terdekat kepada Allah. Ya. Wa maghfaratun lisayyi'at, dan dia menghapus kesalahan-kesalahan, wa manhatun anil itsm, dan bisa mendapat mencegah dari dosa. Kok bisa mencegah dari dosa? Orang berdosa itu karena dia merasa perhatian Allah, pengawasan Allah tidak rapat kepadanya. Antum ini kalau maksiat karena merasa aman dari pandangan Allah. Jika orang tahajud, dia sadar berbuat taat di saat tidak dilihat siapapun, berarti dia merasa dilihat oleh Allah. Maka dibalik, dia akan tidak berani maksiat karena dia merasa dilihat oleh Allah. Dan aneh kasih tahu ya, orang yang selalu qiyamul lail tidak akan pernah mimpi basah lagi, kecuali dengan yang halal. Kenapa? Karena mimpi basah itu salah satu maksiat yang tersembunyi dalam diri, otak jorok kita, imajinasi jahat di sini, itu nggak akan bekerja kalau orang sudah tahajud tiap malam atau witir minimal 1 rakaat setiap malam. Cobain rasain, ya. Dan aqulu lakum marhaban bi baitil walayah. Ya, kalau yang sudah sampai kepada indikasi ini, kita sampaikan selamat datang, Anda baru saja masuk kepada rumah kewalian. Ya. Salah satu ciri pencirian para aulia, dia tidak pernah lagi mimpi basah kecuali dengan yang halal. Ini masih mimpi basah kan? Malah ada wirid kiai di pesantren itu supaya mimpi basah. Jangan-jangan kiai punya wirid ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, ya. Wa qiyamul lail sihatun lil jasad. Nah, perhatikan. Ada tujuan mendekatkan diri kepada Allah, ada manfaat. Manfaat qiyamul lail bukan tujuan. Manfaat bukan, kalau orang sholawat manfaatnya rezekinya lancar, tapi itu bukan tujuan. Hari ini dibalik, orang sholawat bukan karena cinta Nabi Muhammad SAW, tapi karena ingin rezekinya lancar, ingin bisa beli mobil, beli Alphard. Betul lagi ya? Kalau orang-orang pesantren supaya tanahnya luas, bangunannya banyak, santrinya rame, coba kawan-kawan beliau pasti begitu. Bukan karena dia cinta Nabi Muhammad SAW. Padahal tujuan salawat cinta Nabi. Manfaatnya ini ada apa nggak ada, nggak ngaruh. Tujuannya nyampe. Nah, inilah perbedaan antara thariqah
orang-orang yang muhibbin cinta baginda dengan orang-orang yang masih menyisakan keinginan duniawinya dalam amal akhirat. Ya, nauzubillah ya. Hari ini masih banyak orang zohirnya beramal akhirat, batin dia menyisakan dunia, ya, nyempil, nyisip keinginan duniawinya. Allah tahu nggak? Tahu, pasti dikasih dunianya, dikasih dunia orang itu, tapi dia tidak dapat faedahnya di akhirat. Nah, salah satu manfaat qiyamul lail, bukan tujuan qiyamul lail, sihatun lil jasad, menyehatkan jasad. Kenapa saya sampaikan ini manfaat? Karena tidak semua ini berlaku. Banyak orang yang sudah juga qiyamul lail, karena pola makan hidupnya tidak benar, ya gula-gula juga, jantung juga, mati juga Pak. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, annahu qala alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa maqrabatun ila rabbikum wa maghfiratun lisayyidikum wa mahatun lil ithmi wa mataradatun lid-da'i anil jasad. Sama dengan hadis sebelumnya Tirmizi, tapi ada tambahan disebut ini ziyadatus thiqat, tambahan dari orang-orang yang thiqah. Wa mataradatun lid-da'i anil jasad, dapat menolak penyakit dari jasad. Nah, sekarang pernah nggak lihat orang tahajud masih sakit-sakit? Ya, itu bukan masalah tahajudnya, tapi pola makannya nggak benar. Mau sehat? Di kitab Ar-Rahmah Fit Tib yang mansub ke Imam Suyuti tapi bukan karya dia, itu ada kalimat di situ, jika engkau ingin sehat, janganlah makan setelah Isya, malam hari. Seandainya engkau makan, berjalanlah 100 meter, atau menunggang kudalah 100 meter, atau sholatlah, atau lakukanlah hubungan badan. Ada anjurannya di situ. Kenapa? Supaya energinya tidak numpuk. Dan salah satu yang dianjurkan adalah qiyamul lail. Jadi nggak numpuk di badan. Ada kitabnya Ar-Rahmah Fit Tib. Ya. Nisbatnya tidak sahih ke Masyuti, tapi kalam ini benar. Mohon maaf teman-teman kita, para mu'alim, para kiai, ya, Kiai Abdurrahman, coba lihat. Habis maulid makan nasi kebuli, pulang ya bentar doang udah gula, udah jantung, bener gak? Ini perutnya udah maju nih Kiai, hati-hati ya, liver itu ya. Ya laki-laki ini kalau perutnya agak besar tanda sukses katanya Bu ya, padahal itu cara kami menghibur diri itu. Ya. Saya menyarankan kalau bikin maulid, makannya sebelum kiai naik panggung. Kiainya ya, kalau jamaahnya terserah lah ya. Kita kan cinta sama kiai nih. Kiainya, habibnya, usahakan makan sebelum naik panggung, biar kebakar lagi. Sayang sama kiainya. Jangan paksa dia makan. Pak Kiai, mari berkah nih, kita udah masak nih, maksa kiai untuk sakit deh. Ya. Kita beberapa kali mohon maaf dipaksa makan oleh jamaah, tapi saya nggak mau. Terserah dia tersinggung bagaimana. Ya. Kita masuk 2 hari 2 malam nih, itu udah bohong nih kan? Mana ada orang masak 2 hari 2 malam? Itu aja sudah ilfil tuh dengar begitu tuh ya. Wa man wazaba ala qiyamil lail dakhala ghurafal jannati bi salam. Rahasia qiyamul lail yang lain adalah masuk kamar-kamar surga bi salam, dengan damai, tentram, tidak diperiksa lama-lama. Antum kira kalau masuk surga itu di depan pintu surga langsung masuk? Enggak. Itu ada yang jaga. Pintu surga itu ada sekitar 8 luasnya, satu pintu luasnya seluas ujung jazirah Arab Barat ke ujung timur. Luasnya tuh ya kira-kira
dari Banten sampai ke Banyuwangi lah. Ruasnya itu satu pintu. Satu pintu. Kira-kira sebegitu luas atau tidak luas? Itu luas gak? Itu luas sekali. Tapi yang jaga banyak malaikat. Pimpinannya bernama Ridwan. Di tangannya ada sijil daftar ahli surga. Tapi pintu surga tidak dibuka kecuali tangan Nabi Muhammad ditempel ke pintunya. Maka beliau mengatakan, biyadi, di tanganku ini ada, kalau kita mau buka pintu di kantor pakai finger, ada fingerprint di tangan Nabi, itu yang mana aja dimasukin kebuka. Jadi yang bikin kita masuk surga, antum carilah perhatian Rasulullah SAW. Bagaimana cara cari perhatian Nabi? Tirukan yang beliau lakukan. Salah satu yang beliau lakukan adalah qiyamul lail, walaupun beliau dijamin masuk surga. Berarti Nabi ini qiyamul lail bukan karena pengen masuk surga, karena surga sudah di tangannya. Nabi ini boleh bolak-balik masuk surga meskipun badannya masih di dunia. Oleh karena itu, mi'raj dengan badan, tubuh itu cuma sekali dalam Quran. Tapi mi'raj rohani Nabi bolak-balik masuk surga, itu kapanpun boleh masuk. Bahkan air yang keluar dari tangannya itu air surgawi sebenarnya itu. Karena nggak ada keran, nggak ada aliran apa-apa, bisa keluar air. Itulah afdalul miyah fil alam, air paling mulia di alam semesta, air yang memancar dari tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat diludahin Nabi, itu nggak sakit perut selama-lamanya. Kalau orang minum air dari tangan Nabi, kira-kira gimana tuh nasibnya tuh? Gimana berkah hidup dia itu, ya. Sahabat yang gak dapat air, kata Nabi, man safahani dakhal jannah, orang yang salaman sama aku masuk surga. Sahabat yang lain bingung, ya Rasulullah, orang banyak bermusafahah dengan engkau, kami tidak dapat bermusafahah dengan engkau. Kata Nabi, yang tidak dapat salaman sama aku, salaman sama orang yang salaman sama aku, masuk surga. Oleh karenanya dianjurkan bersalaman dengan guru yang bersanad itu di situ. Kalau dia lagi mau, kalau dia nggak mau jangan dipaksa juga ya. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini sesuai dengan namanya, yang meriwayatkan tentang masuk surga dengan salam. Ini putra Yahudi yang masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Awal ma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata injafala an-nas ilayhi ay asra'u ilayhi fa kuntu fi man jaa. Awal Nabi masuk Madinah, itu orang mengerubungi beliau dan aku termasuk. Falamma ta'ammaltu wajhahu wastabantuhu. Ketika semua orang mengerubungi Nabi Muhammad, aku memperhatikan wajahnya. Gak langsung salaman. Karena dia ahli kitab. Di Alkitab ditulis ciri-ciri muka pembohong. Ternyata ada gores-gores pembohong, gores-gores orang jujur, muka-muka gombal tuh kelihatan tuh ya. Muka-muka gak jelas tuh ya. Itu muka ini bisa, dia punya memori, dia bisa memancarkan dan hanya dipahami oleh orang yang mengerti ilmunya. Betul Bu ya? Ya, saya juga tahu nih ibu mana yang pembohong, nggak pembohong nih, pakai ilmu itu ya. Mana yang suka memanipulasi keadaan, ini berlebihan, itu kelihatannya.
Tapi itu bukan ilmu gaib, itu sangat ilmiah. Itu sangat ilmiah. Ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, judul kitabnya Al-Firasah. Sudah diterjemah. Cuma kalau baca terjemahan sama ngaji beda. Kalau ngaji itu antum langsung bisa baca. Termasuk baca ini. Garis, itu ada ilmunya. Nggak main tebak-tebakan doang. Termasuk baca tanda tangan, itu ada ilmunya Pak. Dan itu bukan ilmu gaib. Itu sangat empiris sekali. Kata beliau, setelah aku ta'ammaltu wajahu wastabantuh, aku perhatikan wajah Sayyidina Muhammad SAW itu, wastabantuhu, lalu aku perhatikan dengan sedetail mungkin. Araftu anna wajahu laysa biwajhi kadzab. Aku faham wajah beliau tidak menyisakan satupun wajah pembohong, pendusta. Aduh, kalau dicek wajah kita ini kayaknya wajah ngelesnya ya. Betul nggak? Coba antum bercermin lah sendiri ya. Di wajahku ini kayak ada wajah pembohong ini ya. Itu orang Cirebon, Tarekat Syatariah itu punya cermin tarekat. Itu orang nggak berani bercermin di situ karena sudah ada, nggak tahu itu kepercayaan pemitos. Kalau dalamnya masih galak, kelihatannya si guguk di dalam. Kalau dalamnya tamak, kelihatan kalau ini babi gitu. Walau alam itu masih ada penggak itu ya. Apa sisa mitos walau alam. Itu di Tarekat Syatariah dulu ada ya. Bercermin ya. Sebenarnya kalau mau bercermin, cukuplah memandang wajah saudara sendiri. Al-mu'min mir'atu li akhihi. Seorang mukmin itu cerminan bagi saudaranya. Ya. Ini di luar ilmu ini. Ini adab sufi. Al-Imam Sya'rani mengatakan, ini di luar ilmu ini ya. Tiadalah engkau memandang orang itu pembohong, kecuali sebenarnya ada kebohongan dalam dirimu. Kamu pandang orang, terus bilang, kayaknya ini otaknya jorok nih. Karena emang otakmu jorok gitu. Kita ngeliat ada laki-laki dengan perempuan berdua. Terus dia bilang, oh pezina itu. Karena ente kalau berdua sama perempuan yang bukan ente kenal itu perempuan, pasti zina. Padahal kalau laki-laki, ini ibu-ibu harus paham ya. Saya dulu ngaji kepada guru saya, ulama Suriah. Laki-laki itu, jika dia jalan dengan seorang perempuan yang bukan istri yang kita kenal, tidak boleh langsung dituduh dia berselingkuh. Siapa tahu istrinya, tapi kita nggak tahu. Ini kata Syekh Taufik Al-Buti. Tapi kalau perempuan jalan dengan laki-laki yang bukan suaminya, kalian boleh tuduh dia langsung sebagai orang yang berselingkuh. Kenapa? Perempuan punya suami cukup dan nggak boleh lebih dari satu. Nggak adil dong. Ya, bukan itu babnya. Laki-laki ini ruang kolbunya, filenya kebanyakan Bu ya. Minimal 4 yang kosong. Dan itu sudah fitrah. Fitrah itu. Nggak bisa dia apa-apain. Nggak bisa dia apa-apain. Ya. Kiai ini nahan-nahan ini. Ya. Tuh kan bener kan ya. Menurut antum, kalau mohon maaf Bu ya, kita ngeliat lawan jenis, otak ngeres, ditahan itu lebih baik atau menikah? Mana yang lebih afdal? Yang suci yang mana? Yang nahan otaknya tetap ngeres, kalau bagi perempuan itu yang bagus. Ya, kamu harus tahan gitu kalau perempuan tuh ya. Tapi dalam Islam enggak. Ketika otak ini jorok, dia mesti disalurkan secara halal.
tapi harus punya tanggung jawab. Nah, ini beda logika nur dalam Islam dengan nar yang ada di perempuan tuh. Ya, jadi laki-laki nggak bisa paksain juga bab ini ya. Antum harus banyak-banyak puasa kalau begitu. Jadi kalau nggak sanggup mentahqiq hadzal qaul ya, mempraktekkan ini, udah banyak-banyak puasa biar nggak ngeres otaknya. Jadi otak ngeresnya dimulai dari mana? Vulgar. Karena ada darah di seluruh badan kita. Darah itu hanya kuat kalau makanannya sehat. Oleh karenanya, kalau ente nggak mau mengamalkan sunnah itu, kurang-kurangnya aja makan. Ya, bukan memelihara diri supaya punya penyakit asam lambung, bukan. Menjaga diri biar nggak terlalu banyak masuk nutrisi ke dalam badan, sehingga tenaganya nggak berlebih. Ini malah minum obat kuat ya, salam ya. Astagfirullahaladzim. Saya pastikan umur-umur bapak ini kalau minum obat kuat pak, bentar-bentar mati jantung pak. Serius. Gak usah minum obat kuat ya. Badan sehat, makannya gak usah banyak. Minum yang protein sama nutrisinya bagus. Ya, Rasulullah itu minumannya susu kambing apa susu sapi? Sudah paham? Nabi makan nasi atau makan gandum? Sudah paham? Jadi kenapa orang Indonesia ini lemes-lemes ya? Karena sukanya nasi. Nasinya pun di dalam rice cooker, bukan dibakar. Jadi kita ini nggak kuat. Ya. Rasulullah SAW itu minum susunya susu kambing, seger, nggak ditambahin gula. Nih bapak-bapak nih kalau mau ngamalkan sunnah ya minum susu aja pak. Nggak langsung minum 1 drum sehari, bukan. Dikit-dikit. Pagi, siang, malam, begitu aja terus. Nggak usah pakai obat-obat kuat. Tahajud setiap malam. Orang yang ngantuk kita berdiri. Insya Allah orang begitu diberikan kekuatan yang sebenar-benarnya kuat. Ya? Karena kekuatan dia bersumber dari nurnya, bukan dari syahwatnya. Kalau orang dari syahwatnya mesti kadang harus nonton bokep dulu, nonton porno dulu, baru syahwatnya muncul. Padahal kita berdoa, kalau urusan begitu doanya apa? Yang kemarin kita ajarin waktu di Palembang tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan, ya Allah jauhkan syaitan dari kami. Ini kok ada orang pengajian ingin menggauli istrinya terus nonton perilaku binatang dulu. Itu aneh itu. Nonton orang yang tidak melakukan hubungan itu secara sah. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Baik, kembali ke sini. Fakana awal ma sami'tu min kalamihi sallallahu alaihi wasallam an qala ayyuhan nas afshus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam. Yang pertama aku dengar dari Nabi, kata Nabi apa? Afshus salam, tebarlah salam, bukan tebar ancaman. Hari ini orang kalau dakwah yang ditebar duluan apa? Ancaman, betul? Ya. Antum kalau ngaji hari ini, itu pulang-pulang sukanya ngancem, biasanya. Semoga pengajian kita enggak. Ya, kalau nggak paham, nggak sepaham, ancam, kasih ancaman orang. Tapi yang diajarkan baginda, afsus salam, tebarlah kedamaian, jangan tebar ancaman. Jadi prinsip dakwah Islam bukan prinsip mengancam orang. Prinsip dasarnya adalah prinsip menebar salam. Dan ini perintahnya bukan hanya kepada sesama muslim, itu ke semua orang. Afsus salam, tebarlah kedamaian. Wa at'imut ta'am,
hendaklah engkau memberi makan. Wah, ini kayaknya amalannya pesantrennya Kiai ini ya. Kita tiap kesini dibuatin kebuli terus sama kambing, waduh, masya Allah. Semoga masuk surga bisalam ini Kiai ya. Wasilul arham, sambunglah jalinan kasih sayang yang terputus. Maksudnya dia putus kita, kita jangan putus balik, kita sambung. Ya, ini berat, ini agak berat. Dan jalinan kasih sayang yang paling berat adalah jalinan pernikahan. Oleh karenanya perceraian itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallu bil lail wan nasu niyam. Salatlah pada malam hari di saat orang-orang tidur. Tidur itu lalai bukan? Sama salat duha, kapankah yang paling afdal? Saat semua orang sedang sibuk dengan dunia. Kira-kira jam berapa itu? Lagi sibuk-sibuk sama dunia itu pukul berapa? 9-10. Ya, benar gak? Orang sibuk meeting, sibuk ini, sibuk itu. Itulah waktu paling afdol sholat. Ya. Habis itu orang pulang kerja. Ba'da asar. Jadi kalau kata teman saya, ada akhirul lail, ada akhirun nahar. Wah, nyeleneh juga nih teman ini. Jadi dia jarang zikir akhir malam. Dia zikirnya akhir siang. Jadi di saat semua orang sibuk di jalan, sibuk pulang, dia sibuk duduk bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam hadis Imam Muslim, siapa yang menjaga sholat asar ya, Allah jaga keluarganya, hartanya, ya, jiwanya. Jika engkau melakukan itu, tadi apa? Menebar kedamaian, at'imut ta'am, memberi makan, menyambung silaturahim, sholat malam, tadkhul jannata bisalam, kamu masuk surga dengan penuh keselamatan. Di saat itu Nabi Muhammad masuk ke Madinah, sholat 5 waktu belum wajib. Ya, waktu Abdullah bin Salam mendengar ini belum wajib sholat 5 waktu. Lalu dalam riwayat Tabrani dan hadisnya Hasan ya, disebutkan Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, inna fil jannati ghurfatan yura zahiruha min batiniha. Di sorga itu ada satu kamar, bagian luarnya terlihat dari dalamnya, dalamnya terlihat dari luarnya. Itu saking transparan dan bagusnya. Qala Abu Malik al-Ashja'i, berkata sahabat Abu Malik al-Ashja'i, liman hiya ya Rasulullah? Itu kamar yang secanggih itu untuk siapa wahai baginda? Seindah itu untuk siapa wahai baginda? Qala liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa bata qa'iman wa nasu niyam. Itu kamar super mewah, hanya diberikan untuk 3 jenis orang. Yang kedua, atabal kalam, yang suka berkata baik. Berkata baik itu ada yang berkata di dalam dirinya, bentuknya zikir dan niat. Dan yang kedua, berkata ke orang lain. Itu sebabnya disebut al-kalimah thayyibah. Ada yang sifatnya nafsi, ada yang ghair nafsi. Ada yang di dalam diri, itu zikrullah. Ada yang keluar diri, itu kalam, interaksi dengan orang. Coba hari ini sudah ngomong positif belum? Sudah zikir pagi sore belum? Sudah? Sudah. Berarti sudah atobal kalam. Sudah melakukan kalam yang baik. Jika tidak sanggup bicara yang baik, jangan bicara yang buruk. Kalau nggak sanggup nyenengin orang, jangan nyakitin orang. Itu dia atobal kalam. Ya. Jadi zikir pagi sore itu bagian dari kalimah thayyibah atobal kalam.
At-taba juga bisa berarti membaguskan, mengharumkan. Ya, kalau thayyiban membaguskan, kalau thayyiban berarti harum. Saya pernah jumpa beberapa ahli kasyaf, dia sangat sensitif. Kalau kita baca nama Allah dalam hati, lalu saya napas ngomong, itu dia cium bau harum. Ada orang begitu, Pak. Ada orang begitu, ya. Dia bisa mencium efek dari dalam. Terus kalau kita ngejek orang nih atau merendahkan orang di hati, dia langsung mencium bau nafas kita, bau bangkai. Ada orang-orang kasyaf begitu. Tapi repot jadi orang begitu ya. Saya nggak minta yang begitu, nggak mau. At'amat ta'am, suka membagi makanan, wabata qa'iman wa nasu niyam. Dan dia mabit, nah istilah mabit ini istilah nabawi, mabit malam hari qiyamul lail. Qiyamul lail tidak mesti sholat, bisa jadi wiridan, baca Quran, atau tawajuhan, atau khataman gitu, boleh ya. Kami di Ribat untuk mempertahankan ini latihannya, kajiannya mungkin sampai jam 10-11 ya, tapi kalau bab khataman zikir kita baru berhenti tengah malam ya, biasanya begitu cara minimal mulai latihan bisa tembus zikir sampai tengah malam, jam 00 baru berhenti. Afdolnya nanti ke depan mulai zikir itu jam 12 malam ya, Buya Yunal ya. Nanti yang mimpin zikir kan salah satunya Buya Yunal ini di Ribat. Jadi kita kalau mulai zikir mulainya jam 12 malam insya Allah sampai nanti pukul 3 atau baru beres ya. Kira-kira antum kuat nggak tuh? Nanti kita buat kajian zikir begitu di Ribat Buaran. Ini kita lagi bangun, insya Allah bikin pusat tarekat, pusat kajian zikir, pusat talqin zikir, insya Allah di Serpong ya. Nggak terlalu luas tapi insya Allah cukup. Nanti ada surau pusat kajiannya, ada surau tempat suluknya, ada pendoponya sudah ada. Nah ini sedang kita coba ini, mohon doanya semoga Allah mudahkan ya. Amin ya rabbal alamin. Katanya kiamat bentar lagi, biarin ya. Mau kiamat besok kita bangun juga malam ini ya. Ini kadang-kadang orang ngaji akhir zaman salah paham. Kalau emang kiamat dekat ngapain kita beginian lagi? Nah ini orang ngaji akhir zaman justru dia pesimis hidup, nggak optimis. Kalau saya ngaji akhir zaman justru bikin saya optimis. Ya, harapan kita tambah banyak. Siapa tahu kita nggak sempat, antum ini nggak sempat berjuang dengan imam akhir zaman, minimal punya karya hidup, meninggalnya dalam saat berkarya. Ya, jadi bikin karya yang banyak-banyak. Kalau yang nggak bisa nulis buku, ya ngapain kayak bantu ini kayak bantu itu, kan bagian dari karya. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban wa ghairuhu dari Abu Hurairah, annahu qala qultu ya Rasulullah inni idza ra'aituka tabat nafsi wa qarrat aini. Kata Abu Hurairah nih, wahai baginda, aku jika melihat engkau jiwaku jadi enak, pandanganku jadi sedap ya, pandanganku terhibur. Anbi'ni an kulli syai', kabarkan aku segala sesuatu ya. Lalu Nabi mengatakan kullu syai' khuliqa minal ma', tiadalah sesuatu kecuali tercipta dari air. Qultu akhbirni bi syai' idza 'amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai baginda, ajarkan aku, kabarkan kepadaku sesuatu amalan yang jika aku lakukan pasti masuk surga. Kenapa Abu Hurairah minta masuk surga? Karena masuk surga jumpa Rasulullah SAW. Ya. Faqala Rasulullah SAW, at'imit ta'am wa afshis salam wa silal arham wa salli bin nasi wa nasu niyam tadkhul jannah bisalam, sama dengan riwayat Abdullah bin Salam tadi ya. Lalu hadis
terakhir yang kita baca pada duha ini, riwayat Tabarani bahwa Qiyamul Lail adalah inti kemuliaan seorang mukmin di dunia dan akhirat. Dari Sahal bin Sa'ad, beliau mengatakan Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala ya Muhammad, lalu berkata kepada Nabi Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah sesukamu wahai Muhammad, tapi ingat engkau bakal meninggal. Wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat kamu pasti akan dibalas. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Bolehlah kamu cinta siapapun, tapi ingat siapapun yang kamu cintai pasti nanti akan bercerai, akan berpisah dengan kematian. Wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan mukmin intinya pada qiyamul lail. Wa izzahu, kemuliaannya ada istighna'uhu 'anil nas. Dia menahan diri untuk tidak meminta-minta kepada manusia. Ingin mulia? Serius? Qiyamul lail. Jangan minta-minta. Ya, mau lapar seberat apapun, jangan minta-minta. Ya, mending kita lapar dan kita sakit perut daripada kita menjatuhkan harkat martabat kita di hadapan makhluk. Ya. Mintanya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan di sini riwayat Baihaqi, Ashrafu ummati hamalatul Quran wa ashabul lail. Semulia-mulia umatku adalah pemikul ilmu Quran, bukan penghafal. Ini perhatiin, ya. Ini banyak sekali yang salah paham, dikira hanya penghafal Quran. Hamalatul Quran itu oleh Imam Ghazali diartikan hafizul Quran wa faqihuhu. Orang yang hafal Quran dan mengerti isinya itu disebut hamalatul Quran. Wa ashabul lail, dan orang yang bangun malam hari. Jadi kalau ditanya nanti siapakah orang yang paling eksklusif di akhirat nanti, orang yang punya ilmu Quran, dan yang kedua ahlul lail. Maka digabung dalam sebuah riwayat Imam At-Tirmizi, autiru ya ahlul Quran, wahai keluarga Quran, berwitirlah kalian. Ya, dan saya memang merasakan sekali hafalan saya akan hancur kalau tidak witir, Pak. Menjaga hafalan yang ada aja itu witir lebih enak. Jika dulu kita setoran ke guru, sekarang kita setoran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah seindah-indahnya setoran baca Quran, ya. Muraqabatul Quran namanya. Muraqabah menghadirkan rasa membaca Quran seakan-akan diperhatikan oleh Allah yang menurunkan Al-Quran. Nah, semoga amalan ini bisa digabung. Kalau nggak bisa, antum beli standing Quran, beli mushaf besar, baca itu di dalam sholat, dan itu tidak merusak sholat. Ya, itu boleh. Mulai hari ini, coba cari-cari ya. Beli standing Quran, beli mushaf besar, jangan pakai mushaf Madinah. Pakai mushaf India itu Indonesia. Ya, antum kalau nggak biasa kan pakai mushaf Madinah. Mushaf Madinah itu matinya nggak ada harokatnya. Nah, orang kita ini gagah-gagahan pakai mushaf Madinah tapi nggak bisa baca. Akhirnya kayaknya keren, padahal bacanya salah. Ya, beli mushaf lokal aja, mushaf Kudus, itu keren ya. Cuma karena kita ini hidup karena tren-trenan, kita nggak suka pakai mushaf lokal. Lalu baca di malam hari, nggak usah banyak-banyak. Nggak sanggup satu halaman, ya 2 baris lah. Pelit amat ya, baca WA berjam-jam, baca Quran nggak bisa lama.
Ane meragukan ente sebagai pencinta Allah dan Rasulnya, meragukan kalian sebagai keluarga Quran. Keluarga Quran, namanya keluarga, kita betah sama keluarga. Tapi ini orang katanya keluarga Quran, tapi kalau baca Quran kulhu mulu dibaca ya. Bukan berarti kulhu ini tidak mulia. Barangkali itu ya.